Coba deh Anda pikirin, kenapa ya ada pelajaran yang rasanya gampang banget kita lupa, tapi ada juga yang nempel terus seumur hidup? Jawabannya mungkin bukan soal apa yang kita pelajari, tapi gimana cara kita belajarnya. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah metode belajar yang bisa jadi akan mengubah cara pandang Anda soal pendidikan. Kita semua, tanpa terkecuali, mulainya dari sini. Sebuah halaman kosong. Ini metafora yang pas banget buat pikiran kita sebelum memulai petualangan belajar apapun. Sebuah kanvas yang bersih, siap dilukis dengan pengetahuan dan pemahaman baru. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara terbaik buat ngisi halaman kosong ini? Apa kita cuma jadi penerima pasif aja, atau kita bisa jadi arsitek dari pengetahuan kita sendiri? Yuk kita cari tahu. Oke, kita mulai dulu dari sesuatu yang pasti kita semua kenal betul. Metode belajar cara lama. Model yang kemungkinan besar kita alami selama bertahun-tahun di bangku sekolah. Yap, dalam model tradisional ini, pengetahuan itu dianggap sebagai sesuatu yang dipegang oleh ahlinya, yaitu guru. Dan tugas guru adalah mentransfer pengetahuan itu ke pikiran kita, si murid. Familiar banget kan? Kita duduk, kita dengerin, kita catat. Tujuannya simple. Memindahkan informasi. Jalurnya lurus, udah ditentuin dari awal. Tapi pertanyaannya, apa ini cara yang paling ampuh untuk benar-benar paham? Nah, sekarang mari kita beralih ke sebuah pendekatan yang benar-benar membalikkan keadaan. Sebuah cara pikir yang sama sekali berbeda tentang bagaimana pengetahuan itu seharusnya dibangun. Dan disinilah letak perbedaan yang paling mendasar. Bukannya dikasih tahu jawabannya, kita justru ditantang buat nemuin jawabannya sendiri. Pena itu sekarang pindah tangan. Jadi poin utamanya adalah ini. PBL itu menjadikan masalah sebagai pemicu. Kita nggak belajar teori dulu baru nanti coba diterapkan. Justru kebalikannya, kita menemukan teori karena kita berusaha memecahkan sebuah masalah. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Dalam PBL, masalah itu bukan tes di akhir bab, tapi justru gerbang awal dari sebuah petualangan intelektual. Oke, jadi sekarang kita udah pegang pena nih. Terus gimana? Gimana sebenarnya kita memulai perjalanan ini? Gimana caranya kita mengubah halaman yang tadinya kosong jadi sebuah penemuan yang berarti? Tentu aja, kita nggak dilepas gitu aja tanpa arah. Ada prosesnya yang terstruktur. Sebuah siklus yang memang dirancang untuk membimbing rasa ingin tahu kita menjadi sebuah penemuan yang nyata. Yuk kita bedah langkah-langkahnya. Pertama, kita dihadapkan pada masalah yang sengaja dibuat agak ambigu. Lalu kita kumpul, brainstorming bareng apa yang kita udah tahu, dan yang lebih penting, apa yang perlu kita cari tahu. Setelah riset sendiri-sendiri, kita kumpul lagi buat nyatuin kepingan-kepingan puzzle itu. Dan akhirnya, kita sajikan solusi kita. Nah, disinilah keajaibannya. PBL itu bukan cuma ngajarin kita soal materi tertentu, tapi ia juga ngajarin kita cara belajar. Kita jadi belajar buat ngecek pemahaman diri sendiri, nemuin di mana bolongnya, dan secara mandiri nyari informasi yang kita butuhin. Skill kayak gini, wah gak ternilai harganya. Sekarang, yuk kita balik lagi ke metafora halaman kosong di awal tadi. Kita lihat deh, betapa berbedanya hasil akhir dari kedua pendekatan ini saat halaman itu akhirnya terisi. Lihat deh perbandingannya. Belajar cara lama itu seperti ngasih kita peta yang udah jadi, tinggal kita ikuti. Tapi PBL sebaliknya, justru ngajarin kita cara menggambar peta itu sendiri. Yang satu ngasih kita tumpukan fakta, yang satunya lagi ngasih kita keterampilan untuk menjelajahi dunia nyata yang kompleks. Dan manfaatnya? Jelas banget. Pengetahuan yang kita dapat dari perjuangan dan penemuan sendiri itu bakal nempel jauh lebih lama. Kita jadi terbiasa bertanya, menganalisis, kerja dalam tim, dan pada akhirnya jadi arsitek buat pendidikan kita sendiri. Jadi, kita kembali ke halaman kosong kita. Tapi coba lihat sekarang. Halaman itu udah nggak kosong lagi. Isinya bukan cuma sekedar jawaban, tapi jejak perjalanan penemuan kita sendiri. Lengkap dengan berbagai pertanyaan, kolaborasi, dan wawasan-wawasan baru. Dan mungkin inilah poin terpenting dari semuanya. Hasil dari pembelajaran yang sejati itu bukanlah saat kita punya semua jawaban, tapi justru saat kita jadi mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, lebih tajam, dan lebih bermakna. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah tantangan. Pena itu sekarang ada di tangan Anda, dan di luar sana ada banyak sekali halaman kosong yang menunggu. Pertanyaannya adalah, masalah apa yang akan Anda pilih untuk dipecahkan?